Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Fatkur selaku dosen pengantar ekonomi mikro. Perkenalkan, kami dari kelas manajemen 1B. Saya Alan Damayanto dengan NIM 23415941 dan saya Wadal Marobi dan NIM 23415966. Perkenalkan, nama saya Arika Priyaginarto, NIM 23415960. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizwan Albayati dengan NIM 23415959. Perkenalkan, nama saya Aryani Fernasulo dengan NIM 23416051. Pasar oligopoli. Pengertian istilah oligopoli berasal dari bahasa Yunani, yaitu oligos kolein, yang berarti menjual sedikit atau beberapa penjual. Maksudnya di mana penawaran satu jenis barang dikuasai oleh beberapa perusahaan. Pasar oligopoli adalah jenis pasar yang memiliki jumlah produsen dan konsumen yang tidak seimbang. Umumnya jumlah produsen lebih sedikit dibandingkan konsumennya. Pasar oligopoli adalah kondisi pasar di mana komoditas dikuasai oleh beberapa perusahaan. Hal ini membuat persaingan harga di pasar menjadi tidak seimbang. Jenis pasar oligopoli. 1. Pasar oligopoli diferensial adalah menjual barang berbeda corak. Barang seperti itu umumnya adalah barang akhir atau merupakan suatu bentuk praktek oligopoli di mana barang yang diperdagangkan dapat dibedakan. 2. Pasar oligopoli kolusi. Pasar oligopoli kolusi adalah hampir setiap produsen atau perusahaan melakukan kerjasama. Biasanya langkah kerjasama ini dilakukan ketika ingin menaikkan harga dari suatu produk atau jasa. Hal seperti ini akan terlihat bahwa persaingan dari produsen satu dengan produsen yang lainnya tidak begitu jauh. 3. Pasar oligopoli non-kolusi. Jenis pasar ini merupakan pasar yang dimana jika Anda perusahaan yang ingin menaikkan harga satu barang atau jasa perlu memperhatikan kondisi atau perkembangan yang terjadi pada perusahaan lain. Di dalam pasar oligopoli, hal ini perlu dilakukan oleh satu perusahaan karena bertujuan agar usaha yang dijalani mengalami perkembangan. 4. Pasar oligopoli murni. Pasar oligopoli murni adalah pasar yang menjual barang yang bersifat homogen. Meskipun begitu, tetapi varian dari barangnya cukup banyak. Sementara itu, harga dari barang satu dengan barang yang lainnya hampir sama. Pada pasar oligopoli jenis ini, hampir setiap kebijakannya dipengaruhi oleh produsen utama. Faktor pasar oligopoli. 1. Produsen pemasok sedikit. Jumlah produsen sedikit karena skala ekonomi yang harus dioperasikan umumnya sangat besar dan hanya sedikit. 2. Perusahaan memiliki kompetensi tinggi. Ada perusahaan mapan dengan kualitas dengan produk dan layanan yang memuaskan pelanggan. 3. Perusahaan dengan hak paten eksklusif terbatas. 4. Sedikit perusahaan yang dapat mengontrol pasokan bahan baku. 5. Kebutuhan investasi cukup besar sehingga perusahaan lainnya tidak berani masuk dan ikut dalam industri tersebut. Ciri-ciri pasar oligopoli. Pasar oligopoli hanya terdiri atas kelompok kecil perusahaan. Dalam pasar oligopoli terdapat beberapa perusahaan raksasa yang menguasai penjualan, dan di samping itu pula terdapat beberapa perusahaan kecil. Para perusahaan raksasa tersebut saling mempengaruhi satu sama lain. Sifat ini menyebabkan setiap perusahaan harus mengambil keputusan dengan hati-hati dalam mengubah harga, bentuk barang, corak produksi, dan sebagainya. Sifat saling mempengaruhi atau mutual interdependent ini merupakan sifat khusus dari pasar oligopoli. 2. Terdiri dari 2 perusahaan atau lebih. Jumlah perusahaan atau produsen kurang dari 10%. Dengan ciri-ciri ini akan memunculkan suatu pendagangan dagang yang tidak sempurna, karena produk-produk yang laris di pasar hanya karena berasal dari produsen atau perusahaan yang memiliki nama yang sudah dikenal oleh banyak orang. 3. Produk yang diperjualbelikan bersifat homogen. Produk
produsen biasanya hanya memproduksi dan menjual satu produk saja. Barang atau produk yang satu dengan produk yang lainnya bisa saling menggantikan, sehingga konsumen tidak begitu sulit untuk mendapatkan produk yang homogen tersebut. 4. Adanya hambatan bagi pesaing baru. Perusahaan yang telah lama dan memiliki pangsa pasar besar akan memainkan peranan untuk menghambat perusahaan yang baru masuk ke dalam pasar oligopoli tersebut. Kekurangan pasar oligopoli. 1. Menciptakan kepentingan distribusi pendapatan dalam pasar oligopoli. Ini sering terjadi ketimpangan distribusi pendapatan di mana perusahaan yang besar yang sudah lama berdiri memiliki distribusi pendapatan yang lebih banyak daripada perusahaan baru. 2. Sulit ditembus perusahaan baru. Adanya persaingan ketat di dalam pasar membuat produsen baru sangat sulit untuk masuk mengikuti bahkan bertahan di sana. 3. Bisa timbul eksploitasi terhadap pembeli dan pemilik faktor produksi. Ini dikarenakan minat pembeli yang cenderung memihak terhadap memimpin pasar yang mengakibatkan faktor produksi perusahaan yang baru memiliki eksistensinya kurang minat dari pembeli. Kelebihan pasar oligopoli. 1. Memberi kebebasan memilih bagi pembeli. Pasar oligopoli ini sangat memberi kebebasan terhadap pemilihan produk secara umum. Pembeli memperkirakan atau akan lebih baik membeli produk yang mana yang diperlukan atau yang mana mampu membutuhi kebutuhan. 2. Mampu melakukan penelitian dan pengembangan produk. Dalam pasar oligopoli ini tentu penelitian akan banyak terjadi. Contohnya penelitian tentang minat pembeli yang banyak membeli dari perusahaan lain dibanding dengan perusahaan yang dimiliki. 3. Lebih memperhatikan kepuasan konsumen karena adanya persaingan penjualan. Di dalam pasar oligopoli ini, kepuasan konsumen sangat berpengaruh karena bisa saja dengan ketidakpuasannya seorang pembeli dapat membuat pembeli lain beralih membeli produk di perusahaan lain. Sekian presentasi dari kami. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan share, subscribe.